Minggu ini polisi mulai melimpahkan berkas kasus Ahok ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan ini merupakan pelimpahan tahap pertama. Ahok juga sudah diperiksa sebagai tersangka dengan menjawab 27 pertanyaan. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama menjalani pemeriksaan pertamanya setelah berstatus tersangka pada hari Selasa 22 November 2016. Ahok diperiksa penyidik Bareskrim Polri selama hampir 9 jam. Dalam pemeriksaan, Ahok dicecar 27 pertanyaan. Saya lanjutkan bahwa dari pukul 9 pagi sampai setengah 6 sore tadi, kami mengikuti proses penyidikan. Yang dimintai keterangan adalah Pak Basuki Cahayapurnama. Tentu dalam proses penyidikan ini ada sekitar 27 pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama, dan itu tentu dijawab dengan baik. Saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa konstruksi daripada peristiwa hukum yang menjadi objek pemeriksaan pada hari ini adalah sesungguhnya mengulang kembali keterangan yang sudah disampaikan pada proses penyelidikan sebelumnya. Saat ditanya wartawan mengenai pertanyaan yang dilontarkan penyidik, pihak Ahok enggan berkomentar. Selanjutnya, Ahok akan patuh dan tunduk terhadap apapun keputusan penyidik. Semua kami serahkan dan kami taat kepada hukum. Kami sangat menghormati kerja profesional Kapolri, Pak Tito, begitu juga Pak Aridono, Komandan Reskrim, begitu juga tim-tim kita lihat tadi ya, semua bekerja dengan baik. Kami sabar menunggunya tadi. Terima kasih. Bang, mungkin nggak Bang P21-nya 2 minggu lagi, Bang? Kita lebih cepat lebih baik ya, tapi kita tunggu karena setelah memeriksa mungkin sekitar 1 minggu lebih kurang ini akan diteruskan kepada kejaksaan. Mudah-mudahan berkasnya tidak bolak-balik ya, P19 supaya naik menjadi P21. Sehari sebelumnya pada Senin 21 November 2016, Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang dianggap menyinggung perasaan umat Muslim. Ahok menyatakan bertekad memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depan. Pernyataan Ahok disampaikan pada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Lansia itu sangat antusias memberi semangat kepada Ahok. Ahok yang semula duduk di kursi lalu turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia itu. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini kasar dan arogan. Ia berjanji akan mengubah sikap dan meminta semua pendukung mendoakannya agar dapat berubah menjadi lebih baik. Saya udah ikutin beberapa nasihat teman-teman orang tua dari muda. Ya memang saya harus memperbaiki sikap saya, Pak. Melalui peristiwa ini ya saya menyadari memang mungkin bawaan saya itu orang lihat itu mau apa kayak gitu, Pak. Kita suka nantangin orang juga, Pak. Ya kadang-kadang saya udah renungkan, ya kita dikasih fisik yang kuat, yang baik, bukan buat nantang untuk berantem juga gitu, Pak. Ya saya pikir itu yang saya lagi berusaha, Pak, minta dukungan doanya supaya ini selamanya bisa berubah lebih baik, Pak. Ya. Pemeriksaan terhadap Ahok pada Selasa lalu dilakukan Polri untuk melengkapi dan menyempurnakan penyelidikan sebelumnya. Pemeriksaan berlangsung di gedung utama Mabes Polri. Ahok menjalani pemeriksaan dengan didampingi tim hukum yang mewakili 4 partai pendukungnya di Pilkada DKI Jakarta. Mabes Polri meminta publik tetap tenang dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Masih terkait dengan kasus Ahok,
polisi kembali memanggil Ketua FPI, Rizik Syihab, pada Rabu 23 November 2016. Rizik Syihab menjalani pemeriksaan tambahan sebagai saksi ahli. Pemeriksaan Rizik guna melengkapi keterangan sebelumnya, serta menambahkan bukti yang diminta penyidik. Bukti yang diserahkan adalah buku berjudul Merubah Indonesia, yang ditulis tim Ahok dan beberapa rekaman wawancara atau pidato Ahok. Sebagaimana saya sampaikan, apa-apa keterangan yang telah saya berikan pada saat gelar perkara, saya masukkan ke dalam BAP hari ini. Karena BAP hari ini adalah BAP pro justisia, artinya BAP sudah dalam tingkat penyidikan. Sementara waktu sebelum gelar perkara itu masih dalam tingkat penyelidikan. Jadi hari ini BAP pro justisia dalam tingkat penyidikan yang akan dilimpahkan ke kejaksaan sesegera mungkin. Pada hari yang sama, polisi juga memanggil Buniani, pengunggah video pidato Ahok. Awalnya Buniani diperiksa setelah dilaporkan komunitas advokat muda Basuki Jarot. Kuasa hukum Buniani mengatakan mereka telah menyiapkan sejumlah barang bukti dan saksi ahli. Menurut mereka, Buniani bukan orang pertama yang mengunggah video tersebut ke media sosial. Usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam, Buniani kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Buniani dianggap telah melakukan provokasi dan menyebar kebencian. Saudara BY, kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan SARA yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan adanya penghasutan yang berbau SARA. Bersangkutan kita naikkan tersangka, tentunya kita sementara ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagai tersangka yang bersangkutan. Buniani menyatakan tidak dapat menerima penetapan dirinya sebagai tersangka. Kuasa hukum Buniani akan mengajukan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka. Dengan posisinya sebagai tersangka sekarang, kita akan pra-peradilan. Itu jelas. Karena ada proses yang tidak lazim ini. Kan komitmen dari kepolisian kemarin, prosesnya ini akan digelar terbuka, betul nggak? Sama katanya kan? Ada saksi. Ini BAP belum saja digelar, gitu. Setelah selesai tanda tangan, belum digelar, tiba-tiba surat penangkapan naikkan status tersangka. Begitu. Harusnya kan diuji dulu dong, ya. Saksi ahli, baik itu dari pelapor, terlapor, diuji dulu. Jadi saya mengharapkan keadilan, penegakan hukum yang fair. Dan Pak Buni pesan dari dalam, mohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, ya, untuk bisa mendoakan beliau agar kuat. Dan pesan beliau, dia meminta jangan saya ditinggalkan sendiri, ya, dan meminta doa untuk kuat menghadapi cobaan ini. Begitu, ya. Terima kasih ya. Polisi menyatakan penetapan Buniani sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Penyidik menerima laporan pada 7 Oktober 2016, kemudian melakukan verifikasi terhadap saksi pelapor pada 12 Oktober. Selanjutnya pada 19 Oktober 2016, penyidik melakukan gelar awal dan kasusnya dinaikkan ke penyidikan. Tanggal 25 Oktober 2016, administrasi dilengkapi dan menjadi proses sidik. Pada 26 Oktober 2016, polisi memanggil saksi pelapor Andi Windo dan menyita barang bukti 1 unit flash disk dari pelapor. Polisi juga melayangkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Buniani ke pihak kejaksaan selama 60 hari. Putusan dari peserta gelar kasus bisa dinaikkan ke proses penyidikan. Kemudian tanggal 25 Oktober 2016, administrasi dilengkapi dan menjadi proses sidik. Kemudian tanggal 26 Oktober 2016, kita melakukan pemanggilan saksi pelapor atas nama Andi Windo. Kemudian tanggal 26 Oktober menyita barang bukti berupa 1 unit flash disk
dari pelapor. Kemudian tanggal 27 Oktober 2016 memeriksa beberapa saksi, ada 3 saksi. Kemudian tanggal 27 Oktober yang sama, waktu yang sama, memeriksa saksi 3 orang. Kemudian tanggal 7 November 2016 melakukan pemeriksaan saksi ahli, ahli bahasa, ITE, dan sosiologi. Dan terakhir pada tanggal 24 November 2016 kita melakukan pemeriksaan terhadap saudara BY. Jadi SOP kita sudah kita laksanakan rekan-rekan, dan kita tidak ada kewajiban melaporkan kepada pengacara. Pada Jumat 25 November 2016, berkas kasus Ahok resmi dilimpahkan Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung. Berkas setebal 826 halaman yang disusun dalam 3 bundelan berkas itu akan ditelaah Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rahmat menerima pelimpahan berkas perkara itu. Ia memastikan pihaknya akan segera menentukan apakah kasus ini layak atau tidak naik ke pengadilan. Kejaksaan sudah menunjuk 13 jaksa untuk meneliti berkas perkara tersebut. Sebanyak 13 jaksa itu terdiri dari 10 jaksa Kejaksaan Agung, 2 jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan 1 jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Seperti telah kita saksikan bersama bahwa baru saja kami Kejaksaan Agung telah menerima berkas perkara tersangka Basuki Cahayapurnama. Selanjutnya kami sebagai penuntut umum akan menindaklanjuti berkas ini dengan melakukan penelitian. Kebetulan kami sudah menunjuk tim jaksa penelitinya, ada 13 orang yang telah ditunjuk, masing-masing dari Kejagung 10 orang, dan dari Kejati 2 orang, dan dari Kejari Jakarta Utara, kebetulan lokusnya di utara 1 orang, jadi semua 13 orang. Semua ini nanti yang akan menindaklanjuti hasil penyidikan dari penyidik Polri. Ahok mengapresiasi pelimpahan berkas tersebut agar ia dapat memberikan pembuktian di persidangan. Menurut Ahok, saat persidangan ia dapat membuktikan sama sekali tidak berniat melakukan seperti yang dituduhkan. Ya saya kira bagus, makin cepat sidang makin bagus. Supaya saya bisa membuktikan saya tidak ada niat sama sekali menista agama ajaran manapun. Saya juga tidak mungkin menafsirkan ajaran agama siapapun. Itu jelas, nanti di sidang bisa kita lihat. Saya tidak mungkin menafsirkan ajaran orang lain, apalagi menghina. Orang keluarga besar saya baik yang muslim, bagaimana mungkin saya menghina keluarga saya? Teman saya juga, teman saya muslim semua. Nggak mungkin saya menghina teman saya. Kejaksaan sudah memastikan proses penelitian berkas kasus Ahok tidak akan sampai 2 minggu. Kelengkapan berkas formal artinya terkait sejumlah dokumen, apakah sudah cukup jelas dan memenuhi syarat atau tidak. Jika belum cukup jelas, maka berkas akan dikembalikan. Kelengkapan berkas secara material diantaranya harus jelas saksi, alat bukti, hingga sejumlah pasal yang dikenakan dalam perkara yang bersangkutan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap proses hukum perkara Ahok berlangsung lancar hingga ke pengadilan. Tim Liputan Berita 1.